saat ini Pak Ustadz Hilman posisi Branch Agency dan bergabung di 3i Networks ini di tahun 2018 ya, dari Cianjur. Dan beliau adalah pengelola Yayasan Pondok Pesantren Anak Darut Thoibah. Betul. Nah, kemudian alasan menjalankan 3i Networks karena ingin melunasi hutang karena beberapa bulan sebelumnya pernah ketipu di bisnis umroh. Ya, kemudian ingin lebih bermanfaat bagi banyak orang gitu. Jadi kita akan langsung saja simak-simak langsung dengan Pak Ustadz. Ya, buat sahabat-sahabat 3i yang ingin bertanya seputar selama ini yang menjadi kendala-kendala kita gagal closing karena pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan riba, syariah, dan macam-macam lagi, Bapak Ibu silakan siapkan pertanyaannya. Kami akan, karena durasi waktu kita tidak banyak, maka saya hanya membuka 2 pertanyaan ya, satunya di Facebook dan satunya di Zoom. Karena saya sudah siapkan 3 pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Ustadz. Jadi teman-teman semua yang punya pertanyaan, silakan kirim ya pertanyaannya ke Bu Sari atau langsung komen di Zoom kami di kolom chat ya, atau di Facebook langsung tag namanya Bu Sari dan akan saya bacakan. Kita langsung dijawab oleh Pak Ustadz dari Cianjur ya, dari Cianjur saya ralat. Baik, kita langsung saja menyapa Pak Ustadz dari Cianjur. Selamat malam Pak Ustadz Hilman. Selamat malam Bu Esther. Ya, apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, pasti kron. Ya, pasti keren Pak. Terima kasih Pak udah mau mengisi Zoom dan kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya tentang, karena ini kita kedatangan tamu spesial Pak Ustadz yang pertama kali isi Zoom dan di Branch Agency. Selamat ya Pak. Dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol ya Pak bagaimana sebelum join 3i Networks Bapak aktivitasnya seperti apa Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Esther. Alhamdulillah malam ini saya bisa bersilaturahim dengan seluruh mitra 3i di Nusantara, bahkan di luar Nusantara. Pertama, saya bergabung di 3i dan juga aktivitas saya keseharian memang di pondok pesantren sebagai pengelola. Kebetulan punya yayasan pondok pesantren anak-anak, alhamdulillah sudah berjalan bahkan sebelum saya punya istri Bu Esther. Ya Pak, jadi aktivitasnya hari-harinya adalah di pondok pesantren gitu ya Pak ya? Iya, mengayomi anak-anak yang ada di sana. Iya. Nah, bagaimana kisahnya Bapak bisa bertemu dengan 3i, bisa kenal 3i Networks Pak? Iya, sebelumnya memang ada teman, kebetulan beliau Ustadz juga, sempat bersilaturahim. Di awal memang beliau ini tidak mengeluarkan brosur CAR, 3i CAR Bu Esther. Nah, pada akhirnya setelah kalau bahasa kita di Cianjur, setelah ngaler ngidul, barulah teman saya ini membahas terkait program yang sangat luar biasa 3i CAR, walaupun pada saat itu saya tidak langsung tertarik. Bahkan baru di 2 bulan, 3 bulan selanjutnya baru saya memutuskan untuk ikut gabung di program 3i CAR, Bu Esther. Oh ya, gitu Pak ya. Jadi mungkin timbang-timbang dulu ya Pak ya, gitu ya. Mikir-mikir ya, dulu. Betul. Gitu ya. Mikir-mikir dulu, betul. Kemudian ketika sempat menunda, nggak langsung gabung ya ketika ditawarkan. Dan apa buat Bapak akhirnya memutuskan untuk bergabung di 3i Networks dan alasannya apa Pak? Memang untuk alasan di awal, saya sebetulnya beberapa bulan sebelumnya itu pernah ikut di satu bisnis program umroh, dan kebetulan program umroh tersebut juga selain di konvensional juga ada sistem networkingnya Bu Esther. Pada akhirnya saya belum sempat sukses di bisnis travel umroh tersebut, ternyata saya tertipu Bu Esther. Maka pada saat itu saya memutuskan mudah-mudahan, karena saya punya tanggung jawab
jemaah yang konvensional ini harus saya berangkatkan. Karena beban moral juga, karena si jemaah ini sering datang juga ke pesantren, ke rumah menanyakan perihal keberangkatannya. Maka pada saat itu saya memutuskan cari pinjaman uang Bu Esther. Bagaimana caranya jemaah tersebut berangkat secepatnya ke Tanah Suci. Nah, dan alhamdulillah ternyata saya lihat program Tri-ICAR ini insya Allah jadi salah satu solusi untuk melunasi hutang-hutang saya karena ada pinjaman untuk memberangkatkan jemaah tersebut, Pak Esther. Ya, baik Pak. Berarti mungkin ini salah satu alasan kenapa Bapak waktu ditawarkan tidak memutuskan untuk segera bergabung ya Pak ya. Mungkin itu salah satu alasannya Pak ya. Karena Bapak mungkin masih ya trauma dulu ya Pak ya. Ya betul lah, itulah kurang lebihnya trauma. Ya. Dan sebenarnya Pak, kalau kita ngobrol-ngobrol bicara soal trauma, pasti Bapak juga punya banyak pertimbangan lainnya yang untuk memutuskan akhirnya bergabung itu banyak pertimbangan lainnya demi nama baik, jangan sampai ini ya menipu lagi dan sebagainya. Nah kemudian ketika Bapak memutuskan untuk bergabung, bagaimana sih pandangan Bapak, Pak Ustadz, tentang asuransi jiwa, karena ini Tri-Anyas ini ada berbau-bau asuransinya juga ya Pak, yang isinya adalah CAR. Nah ini bagaimana ini menurut Pak? Ya, betul, memang di awal Bu Esther saya sempat pertimbangan karena maaf di masyarakat memang yang namanya asuransi itu masih sesuatu yang tabu. Tapi seketika pas teman saya tersebut ternyata beliau ini membawa black book Bu Esther ya. Dan di dalam black book itu ternyata sudah ada Tri-ICAR ini sudah ada dewan syariahnya Bu Esther. Ya. Nah, makanya saya jadi makin penasaran, saya pelajari, ternyata alhamdulillah bahwa salah satu penanggung jawab lah istilahnya, penanggung jawab daripada pertimbangan antara halal atau ribanya itu sudah ada apa? Sudah ada dewan syariah yang menanggung jawab, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata setelah saya dalami bahwa akad daripada asuransi wabil khusus di program Tri-ICAR ini, itu saya memandangnya lebih ke akad tabarru, Bu Esther. Akad tabarru ini adalah akad yang mana akad tersebut saling memberikan manfaat, Bu Esther. Kemudian saya memandang akadnya akad ta'awun, saling tolong menolong. Dan ini ternyata alhamdulillah sudah saya buktikan ketika sebagian nasabah saya yang meninggal dunia itu ketika si ahli waris menerima yang namanya uang proteksi jiwa padahal nabungnya belum beres 60 kali, mereka alhamdulillah sangat gembira sekali dan sangat-sangat berterima kasih wabil khusus kepada saya yang mana memang salah satu pengelola pondok pesantren. Kemudian mereka ya ternyata sangat-sangat terbantu dan sangat-sangat gembira sekali Bu Esther. Ya luar biasa. Jadi dari situ mungkin salah satu poinnya ya walaupun keluarga tutup usia ya dari yang menabung ini, tapi ada perhatian juga dari PT AJ Sentral Asia Raya dengan memberikan sumbangsi ya Pak ya, dengan berupa uang santunan. Ya jadi di mata Pak Ustadz itu berarti untuk asuransi jiwa dari CAR ini juga patut untuk dipertimbangkan seperti itu ya Pak ya? Iya betul Bu Esther, karena yang tadi sudah ada yang menanggung jawab dari Dewan Syariah. Yang kedua memang akadnya kita saling tolong menolong. Makanya kalau saya prospek ke majelis talim, saya sederhanakan bahasa proteksi jiwa itu lebih ke uang tahlil Bu Esther. Ya betul Pak. Lebih masuk akal ya Pak ya? Iya betul. Ya Pak, dan selain kalau untuk memberikan pertanggungjawab tentang ketika Bapak mengajak mereka untuk menyederhanakan kalimat insurance itu, apalagi Pak yang bisa mungkin ini menjadi pertanyaan juga buat selama ini buat sahabat-sahabat Tri termasuk saya, dan ini akan jawab pertanyaan-pertanyaan kita ketika mengalami kendala di lapangan juga. Mungkin Bapak akan berbagi sedikit Pak. Iya betul Buster.
Jadi selain saya memberikan kata yang sederhana uang tahlil, juga saya memberikan apa? Memberikan solusi. Wabil khusus memang saya lebih mendahulukan ketika prospek itu ke orang-orang seputar pesantren. Pertama, saya selalu silaturahim atau prospek ke majelis taklim, Bu Esther. Jadi kadang-kadang sebahagian jemaah saya itu punya impian, mereka pengen umroh, tapi terkendala dengan keuangan. Mereka tidak ada kalau harus mengeluarkan sekaligus 25 juta. Makanya TriACR ini adalah salah satu bagian solusi. Bagaimana caranya uang 12.000 sehari di 5 tahun ke depan bisa menghantarkan impian jemaah daripada majelis taklim, Pak Ustaz. Bahkan ada nilai lebihnya. Kalau bapak dan ibu ternyata Allah berkehendak lain sebelum 5 tahun meninggal dunia, tetap nanti ada uang proteksi jiwa kisarannya 21 sampai 60 juta. Dan nanti uang tersebut kita bisa manfaatkan untuk yang namanya badal haji ataupun badal umroh, Mbak Esther. Ya, baik Pak. Jadi untuk kaitannya untuk insurance-nya sudah sedikit terjawab ya Pak ya dari salah. Menyederhanakan katanya saja sehingga bisa lebih masuk dan dipahami oleh masyarakat yang awam yang mungkin mereka juga alergi ya dengan proteksi itu sendiri. Betul. Ya, kalau di pandangannya Pak Ustadz sendiri, insurance, seberapa pentingnya insurance itu di mata Bapak untuk masyarakat Indonesia untuk patut melirik Tri-Eye Network sendiri? Kalau menurut hemat saya terkait tentang insurance, memang ini adalah hal sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat diperlukan wabil khusus untuk nanti generasi ahli waris atau anak dan istri kita yang ditinggalkan. Karena alhamdulillah salah satu contoh di Cianjur, ketika seorang kepala keluarga meninggal dunia, seorang istri dan anak-anak yang ditinggalkan dengan uang 21 juta, ternyata perekonomian mereka bisa terbantu. Contoh, kemarin yang meninggal di Cianjur Cipanas itu dengan uang 21 juta, mereka sekarang bisa buka warung lah Bu Esther. Kemudian dengan hasil tersebut, si ibu ini seorang single parent, ternyata bisa menafkahi kedua anaknya yang masih pada sekolah Bu Esther. Itu salah satu nilai manfaat. Yang kedua memang, kalau memang si almarhum pemegang polis ini meninggal dunia dan di awal punya impian ingin berangkat umroh atau haji, ternyata Allah panggil sebelum masa tabungannya beres, nanti saya dan tim itu bisa membantu. Bagaimana caranya uang proteksi jiwa ini kita manfaatkan untuk badal haji. Jadi bukan umroh lagi, tapi lebih ke badal haji. Itu kurang lebihnya 10 jutaan, Mbak Esther. Baik, jadi bermanfaat ya Pak ya untuk dalam hal ini bagaimana kita mengelola semuanya itu tentunya bermanfaat sekali untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, baik Pak, dari proteksi dari sisi insurance kita beralih ke investasi. Kalau untuk insurance tentunya akan sangat bermanfaat untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, bagaimana pandangan Pak Ustadz tentang investasi yang ada di Tri-Eye Networks ini ya, bagi semua masyarakat yang ada ya, ada yang takut waduh nanti ini seperti apa ini, ada syariahnya atau mungkin ada ribanya dan sebagainya. Bagaimana Bapak caranya untuk bisa memanage kendala ini Pak? Iya. Ya baik Pak Esther, dari segi investasi memang kalau menurut pandangan saya sebagai seorang ustadz, sebetulnya kita seorang muslim itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Bagaimana sebaik mungkin kita mengelola keuangan. Contohlah, kalau dahulu orang tua kita ketika mereka punya cita-cita, punya impian ingin berangkat haji, itu mereka investasi di pohon Bu Esther. Contohlah, seorang kepala keluarga ngobrol ke istrinya, mah, ayo kita nanam pohon, kita investasikan uang kita di pohon selama sekian tahun. Di 10 tahun ke depan misalkan bagaimana caranya pohon tersebut bisa kita pakai, kita gunakan untuk ongkos berangkat haji. Kan sekarang yang namanya investasi terbaik yaitu salah satunya di reksadana. Jadi Bu Esther, saya lebih bisa meyakinkan ke apa?
ke calon-calon nasabah saya, itu saya bangun bagaimana impian-impian mereka. Bahkan dengan adanya investasi, mungkin nanti sebagian mitra-mitra saya, sebagian calon mitra-mitra saya pun mereka tergugah kembali akan impian-impian yang mungkin sempat terkubur rapat-rapat, Mbak Esther. Yes, luar biasa ya Pak. Ya, jadi inilah salah satu manfaat investasi yang tentunya sangat bermanfaat ya untuk kita. Dan bagaimana juga pandangan Pak Ustadz tentang 3i Networks dalam hal syariah dan riba. Baik, Pak Esther. Dalam pandangan syariah, hal riba, sebetulnya yang namanya riba itu, Pak Esther, menurut pandangan saya, riba itu adalah sesuatu yang ditetapkan di awal, Pak Esther. Contohnya seperti ini, maaf, ketika kita punya uang, contoh 500 juta, kemudian kita datang ke salah satu perusahaan atau maaf bank, itu mereka biasanya menetapkan di awal, oke, saya terima uang 500 juta, nanti saya kasih 6% setiap tahun. Jadi penetapan 6% di awal, itu kadang-kadang tidak ada apa, tidak ada kepastian. Apakah si perusahaan itu untung atau rugi, tetap nanti siapa, si orang yang punya uang 500 juta itu tetap menerima. Kan kalau di program kita di 3i tidak ada kepastian. Nilainya naik dan turun atau fluktuatif ya, Bu Esther, 6-20%. Ya. Jadi yang dipandang riba menurut hukum fikih itu ada penetapan di awal, Bu Esther. Kalau di kita nggak ada, makanya saya bismillah, alhamdulillah 1,5 tahun, alhamdulillah posisi brown, Bu Esther. Dahsyat, ya Pak. Nah kalau begitu, apakah Bapak, ini kan saya dengar-dengar Bapak sudah banyak juga ya jaringannya. Nah ini sudah ada 50 ustadz yang bergabung di bawah Bapak. Nah ini bagaimana ini Pak, kisahnya, ceritanya Bapak bisa berdampak gitu? Iya. Ya mungkin di sisi lain tidak terlepas juga dari sosok mungkin ya Bu Esther, itu tidak bisa tidak bisa kita hindarkan. Karena Ya, alhamdulillah di keseharian saya, selain saya di pondok pesantren, di yayasan, saya juga aktif di kegiatan Kemenag, bahkan saya juga aktif membina para narapidana, Bu Esther. Mungkin karena melihat jam terbang saya di kegiatan di Cianjur, mungkin ada sisi kepercayaan dari mereka. Setelah adanya sisi kepercayaan, kemudian saya bangun bagaimana teman-teman saya, wabil khusus para ustadz ini bisa menghantarkan atas segala impian-impian mereka, impian-impian anak-anak mereka. Nah, biasanya yang bikin mereka terharu itu setelah saya gali keinginan anak-anak, keinginan istrinya. Bagaimana caranya kita bisa berumroh secepatnya? Bagaimana caranya anak-anak kita bisa mesantren di pesantren favorit, sekolah di sekolah favorit? Ya, ayo kita sama-sama bangun bisnisnya di program 3i Network. Kurang lebihnya seperti itu, Bu Esther. Iya, baik Pak. Jadi ini 3i Networks memang memberikan solusi ya Pak ya, untuk ya, mereka luar yang biasa. mimpinya terkubur dalam-dalam dan tidak pernah berani untuk mengungkapkannya, tapi beruntung dengan program ini kita bisa membantu banyak orang yang kehidupannya kurang beruntung, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, betul. Dari segi insurance, kemudian investasi sudah Bapak bahas, dari segi riba juga sudah dibahas tadi. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang bisnis jaringan itu sendiri, Pak? Ya, sebetulnya bisnis jaringan ini sudah ada dari semenjak Rasulullah. Kalau kita simak, saya sebagai seorang muslim, alhamdulillah Rasulullah itu punya 4 yang namanya Kopassus. Kalau saya di Cianjur lebih ke bilangnya Kopassus. Ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, sehingga keempat sahabat ini Islam alhamdulillah bisa sampai ke Indonesia, Bu Esther. Makanya saya suka bangkitkan kembali yang namanya semangat
kepada teman-teman para ustadz, bukankah 9 dari sahabat Rasul yang dijamin oleh Rasul masuk surga, mereka itu adalah orang-orang kaya, mereka itu adalah orang-orang yang punya etos kinerja yang luar biasa. Hanya satu sahabat yang ekonominya biasa-biasa saja, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa? Karena memang Sayyidina Ali ini, beliau itu pernah mengatakan bahwa ya dunia guru ghairi fa ini tolak tuki salasan. Hei dunia, silakan datangi orang lain, jangan datang ke saya karena saya sudah talak 3. Jadi Wester, 9 dari sahabat Rasul itu mereka orang-orang yang luar biasa, punya etos kerja, punya etos bisnis yang luar biasa. Makanya di program income-nya Tri SCAR ini sangat-sangat membantu, mobil khusus untuk teman-teman para ustadz di Cianjur, mobil khusus jaringan saya, Wester. Ya, dahsyat Pak. Jadi ini sudah terjawab 3 pertanyaan dan beberapa pertanyaan yang sudah terjawab Pak. Untuk bisnis jaringan pun sangat aman karena ini adalah sebuah amanah yang perlu kita kerjakan ya. Tidak ada rugi kita berbagi informasi, apalagi ini positif sekali. Nah Pak, apakah ini pertanyaan yang juga saya akan bacakan, salah dari seorang leader juga. Apakah Bapak pernah menawarkan Tri Networks ke travel umroh Pak? Dan ini bagaimana cara pendekatannya? Kalau secara langsung saya menawarkan ke travel umroh itu belum pernah. Karena alhamdulillah Wester, kebetulan saya pun wakil kepala kantor cabang travel umroh di Cianjur. Saya lebih menyentuh langsung ke jemaah Wester. Bahkan terkadang jemaah ini setelah mereka menyatakan daftar di travel umroh, saya langsung backup untuk proteksinya. Jadi saya gini, jemaah, kita ambil sisi manfaat dari program Tri SCAR, karena kita tidak tahu yang namanya usia. Kita tidak tahu, apakah mungkin Allah ketika nanti kita berada di tanah suci atau sepulangnya, kita tidak tahu dengan yang namanya usia kita. Ketika kita sudah ikut program Tri SCAR, setidaknya jiwa kita sudah terproteksi. Yang kedua memang program Tri SCAR ini saya lebih senangnya, lebih sukanya itu langsung menyentuh ke lapisan bawah Wester. Karena yang tadi saya ungkapkan bahwa memang saya ingin lebih bermanfaat. Mobil khusus untuk orang-orang yang istilahnya berpenghasilan pas-pasan. Orang-orang yang membutuhkan penghasilan lebih. Jadi untuk secara langsung menawarkan ke travel umroh itu baru 1-2 orang lah. Jadi intinya belum terlalu full, Pak Ustaz. Ya baik Pak. Yang penting intinya bagaimana kita membangkitkan impian-impian dari personal individu yang kita jumpai ya Pak ya, dengan membackup mereka dan terus membangun komunikasi dengan mereka. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk sharingnya malam ini. Ya, sangat sama-sama. Wawasan dan sangat bermanfaat sekali Pak, karena amin. Ini kadang-kadang di lapangan kita mengalami kayak gini bingung mau jawabnya. Baik Pak, terima kasih, kita doakan Bapak dan keluarga dan biar Pak dan juga Go Umroh membawa banyak sekali orang untuk umroh tahun depan sesuai dengan program dari Tri. Amin.